Halo Sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan mengalahkan ketua aliansi bayangan dengan sangat mudah. Ia hanya menggunakan 2 kartu truf terkuatnya untuk melumpuhkan ketua aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Perasaan ini hampir persis sama dengan terakhir kali, dan tidak ada sedikit perubahan karena kekuatannya telah ditingkatkan ke tahap puncak dari 9 bintang. Pada saat ini Xiaoyan tidak membiarkan ketua aliansi bayangan melarikan diri kedua kalinya. Jika Xiaoyan tidak kembali ke kota Jucheng pada waktu yang tepat, mungkin kota Jucheng menjadi lautan darah. Meskipun di kota Jucheng ada kekuatan utama dan ada 3 leluhur tua, tetapi mereka sama sekali bukan lawan ketua aliansi bayangan. Xiaoyan perlahan-lahan berjalan memasuki lautan api yang melingkari ketua aliansi bayangan. Xiaoyan, jika Anda membunuh saya, maka Dewa Darah akan mendatangi Anda, teriak ketua aliansi bayangan. Jadi benar bahwa alam Dewa Darah sebenarnya terkait dengan Anda. Tetapi saya tidak takut dengan ancaman Anda. Hari ini saya akan mengambil nyawa Anda, ucap Xiaoyan dengan nada dingin. Saat ini Xiaoyan sangat yakin jika ketua aliansi bayangan memiliki hubungan yang mendalam dengan Dewa Darah. Jika ketua aliansi bayangan dibiarkan hidup, maka akan ada banyak masalah yang harus dihadapi. Setelah kekuatan Xiaoyan meningkat, dia mampu menciptakan panah teratai api hanya dengan pemikiran. Kontrol Xiaoyan untuk mengendalikan panah teratai api jauh lebih sempurna. Itu melesat dengan kecepatan seperti kilat dan menembus perut ketua aliansi bayangan. Darah menyembur dari mulut ketua aliansi bayangan. Setelah itu Xiaoyan perlahan-lahan berjalan menuju ke tempat ketua aliansi bayangan. Xiaoyan, jika Anda tidak membunuh saya akan menyerahkan semua kekuatan saya, ucap ketua aliansi bayangan mengeluarkan roh hantu dan memberikannya kepada Xiaoyan. Ini adalah roh hantu peringkat ketiga. Saya akan memberikan kepada Anda, tetapi Anda harus melepaskan saya, ucap ketua aliansi bayangan. Pada saat ini cedera yang diderita oleh ketua aliansi bayangan sangat serius. Dia sudah tidak mampu untuk melarikan diri seperti sebelumnya. Oleh karena itu, ketua aliansi bayangan memikirkan metode ini untuk membodohi Xiaoyan. Xiaoyan memandang roh hantu yang bercahaya itu. Jika dia bisa bergabung dengan roh hantu ini, maka kekuatan jiwanya akan menembus puncak tingkatan ilahi. Ketua aliansi bayangan, Anda sangat baik hati untuk menunjukkan harta itu kepada saya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang yang sangat bodoh. Jika saya membunuh Anda, maka roh hantu itu sudah jelas menjadi milik saya, ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, air lautan emas diteteskan ke tubuh ketua aliansi bayangan. Jeritan yang keras terdengar. Efek korosif yang terkandung dalam air lautan emas membuat kultivasi ketua aliansi bayangan turun menjadi Dodi bintang 4. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengambil roh hantu yang ada di tangan ketua aliansi bayangan. Saya sudah menyegel kultivasi Anda menjadi Dodi bintang 4. Dengan kekuatan Anda saat ini, itu tidak lebih dari seekor anjing lumpuh. Selama Anda memberitahu saya beberapa hal tentang alam Dewa Darah, maka saya akan memberikan kematian yang cepat. Jika Anda menolak, maka tubuh dan jiwa Anda akan tersiksa hingga ratusan tahun, ucap Xiaoyan. Tubuh ketua aliansi bayangan bergetar saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak berani meragukan kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan. Apa hubungan antara Anda dan alam Dewa Darah? Jika Anda menjawabnya, maka saya akan mengampuni Anda, ucap Xiaoyan. Saya secara kebetulan mendapatkan batu roh iblis yang ditinggalkan oleh Dewa Darah. Dan kekuatan saya naik juga berkat batu roh iblis, ucap ketua aliansi bayangan. Jadi itu masalahnya. Ternyata semua peningkatan Anda berkat bantuan dari batu iblis darah. Tetapi saya tidak berharap bahwa batu iblis darah itu sebenarnya milik dari Dewa Darah, ucap Xiaoyan akhirnya mengerti tentang keraguannya. Setelah itu dia menatap ketua aliansi bayangan dan menyentikkan jarinya. Sosok ketua aliansi bayangan terbakar sampai menjadi abu.
Masalah tentang ketua aliansi bayangan telah berakhir. Ratusan hantu yang dikendalikan oleh ketua aliansi bayangan juga hancur. Di sisi lain di kota Jucheng, puluhan ribu orang berdiri melihat ke arah timur. Mereka melihat sosok yang akrab keluar dari arah timur. Semua orang berteriak melihat sosok ini. Itu adalah Kaisar Xiaoyan. Teriak ribuan orang yang berdiri di kota Jucheng. Jika Xiaoyan tidak datang tepat waktu, mungkin bencana yang mengerikan akan kejadian kedua kalinya. Puluhan ribu orang yang meledak dalam kegembiraan. Pada saat yang sama, puluhan ribu orang bersujud kepada Xiaoyan 3 kali. Sekarang di hati mereka, Xiaoyan seperti dewa pelindung benua Dodi. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan roh hantu peringkat ketiga yang dia ambil dari ketua aliansi bayangan. Kelopak bunga terus-menerus berputar di tangan Xiaoyan dan mengeluarkan cahaya putih yang tebal. Xiaoyan tersenyum dan memasukkan roh hantu ke dalam cincin spasial. Dalam pikiran Xiaoyan, roh hantu ini akan dia serap sesegera mungkin. Dengan menyerap roh hantu ini, maka kekuatan jiwanya akan ditingkatkan. Setelah itu, Xiaoyan menggunakan suara jiwa untuk mentransmisikan kepada ketiga leluhur tua. Para leluhur, ada sesuatu yang sangat penting yang harus disampaikan junior ini. Ada energi yang kuat mendekati benua ini. Energi yang terpancar ini berasal dari alam Dewa Darah, ucap Xiaoyan. Saat ketiga leluhur tua mendengar ini, wajah mereka seketika dipenuhi dengan ketakutan. Jika ini benar-benar terjadi, maka bencana kuno akan terulang kembali. Apakah benua Dodi akan dihancurkan lagi? Ucap ketiga leluhur tua yang menatap langit yang tinggi. Ada jejak ketidakberdayaan di mata mereka. Xiaoyan, bagaimana Anda bisa mengetahui ini? Tanya leluhur tua King Hong. Leluhur, saya tidak bisa menceritakan bagaimana saya mengetahuinya. Percaya atau tidak itu tergantung Anda semua. Dalam waktu 40 tahun dari sekarang, keberadaan Dewa Darah akan sampai di benua ini. Sekarang yang bisa saya lakukan untuk secepatnya menembus Douxia. Saya tidak ingin benua ini dihancurkan tanpa ada perlawanan, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menghampiri leluhur tua Quildan yang berubah menjadi Jingwu 7 warna. Saat Xiaoyan membunuh ketua aliansi bayangan, Jingwu 7 warna sebenarnya tidak memilih untuk melarikan diri. Itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Jingwu 7 warna, mengapa Anda menunggu saya? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan, izinkan saya berbicara kepada Jingwu pertama yang ada di dalam tubuh Anda, ucap Jingwu 7 warna peringkat kedua. Jingwu yang ada di dalam tubuh Xiaoyan merespon dan perlahan-lahan keluar dari tubuh Xiaoyan. Mereka berdua berkomunikasi melalui metode spiritual. Xiaoyan secara alami tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Dia hanya memandangi kedua Jingwu 7 warna. Setelah beberapa saat, Jingwu 7 warna peringkat kedua perlahan-lahan mendatangi Xiaoyan lalu berkata, Xiaoyan, kebencian saya kepada Anda telah memudar. Kelak di masa depan, saya dan Anda akan menjadi satu, ucap Jingwu 7 warna peringkat kedua. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Anda. Di masa depan Anda akan menjadi bagian dari tubuh saya. Saya berjanji akan memperlakukan Anda dengan sangat baik, ucap Xiaoyan tersenyum puas. Setelah itu Xiaoyan berjalan mendekatinya dan meletakkan tangannya ke kepala kedua Jingwu. Setelah itu kedua Jingwu berubah menjadi nyala api dan memasuki tubuh Xiaoyan. Api surgawi peringkat 1 dan peringkat kedua telah mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Berapa banyak api surgawi yang diserap oleh bocah ini? Ucap ketiga leluhur tua tersenyum pahit melihat adegan ini. Pada saat ini Xiaoyan menangkupkan tangannya kepada semua orang. Setelah itu dia pergi menuju kapal tabur. Melihat Xiaoyan menuju kapal tabur, seluruh kelompoknya mengikuti di belakang. Mereka sekali lagi menuju lautan emas. Sekarang Xiaoyan akan menepati janjinya kepada suku Duyur. Setelah melihat kepergian Xiaoyan, ketiga leluhur dipenuhi dengan harapan. Sekarang yang bisa menyelamatkan benua ini dari tangan Dewa Darah hanya Xiaoyan, gumam ketiga leluhur tua. Setelah kepergian Xiaoyan, kota Jucheng secara bertahap menjadi sangat sunyi. Orang-orang di kota Jucheng mulai membersihkan medan yang sedikit kacau. Pada saat yang sama, seluruh kekuatan di kota Jucheng telah menyatukan kekuatan di bawah perintah ketiga leluhur tua.
Ketiga leluhur tua mulai membangun pertahanan untuk memperkuat benua ini dari serangan alam Dewa Dara. Di sisi lain, kelompok Xiaoyan telah sampai di Lautan Emas. Xiaoyan masih melakukan penguraian untuk memperkuat pasukannya. Dia telah memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini. Dia mendapat 2 api surgawi dan roh hantu dengan tingkatan yang sangat tinggi. Xiaoyan memandangi ketiga sinar cahaya. Xiaoyan memandangi ketiga sinar cahaya. Jika dia menyerap ketiga cahaya ini, maka dekrit surga 8 tiang akan berevolusi menjadi keputusan ajaib. Sepertinya dekrit surgawi 8 tiang benar-benar dibuat khusus untuknya. Pada saat ini Xiaoyan merasakan api surgawi yang dia berikan kepada Qianning telah berfluktuasi. Dia berdiri dan bergegas ke arah fluktuasi energi api surgawi. Dengan kecepatan seperti hantu, Xiaoyan menelusuri Lautan Emas. Tidak lama kemudian dia menemukan Qianning yang sedang diserang oleh monster Lautan Emas. Melihat ini, Xiaoyan menjentikan jarinya dan jarum api menusuk punggung monster laut itu. Tubuh Xiaoyan segera melintas dan berada di depan Putri Duyung Qianning. Qianning yang melihat wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kebahagiaan. "Tuan, terima kasih telah datang menolong saya," ucap Qianning. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dia memandang monster darah yang ada di depannya. Dia sedikit terkejut bahwa monster darah ini mencapai bintang 9 awal. Tidak heran jika Putri Duyung tidak mampu melawan monster darah ini. Xiaoyan memandang Qianning lalu berkata, "Serahkan monster jelek ini kepada saya," ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, momentum kuat dari Daudi bintang 9 puncak meletus dari tubuh Xiaoyan. Monster darah tertegun merasakan kekuatan yang melebihi imajinasinya. Tubuhnya sangat gemetar di bawah penindasan ini. Merasa bahaya yang mengancam, monster darah dengan cepat kabur dari area ini. Melihat monster darah yang kabur, mulut Xiaoyan membentuk senyum sinis. Kedua tangan Xiaoyan terangkat. Api surgawi membentuk bola api besar dan jatuh tepat di kepala monster darah. Setelah itu segel tangan Xiaoyan berubah dan kedua bola api itu membakar monster darah menjadi abu. Setelah kematiannya, tiba-tiba terlihat kristal merah seukuran ibu jari. Xiaoyan meraihnya lalu berkata, "Benda apa ini?" tanya Xiaoyan memandang kristal merah. "Tuan, ini adalah kristal darah. Itu mengandung energi yang kaya, dan itu sangat membantu untuk berkultivasi," ucap Qianning menjelaskan kepada Xiaoyan. "Hahaha, sungguh berkah yang luar biasa. Jika saya bisa mendapatkan sejumlah besar kristal darah di sini, sepertinya saya bisa menembus Douxian," ucap Xiaoyan tampak sangat bersemangat. Melihat itu, Qianning tersenyum pahit. Baginya monster darah bintang 9 adalah malapetaka besar. Namun sekarang pemuda di depannya akan memburu monster darah bintang 9. "Tuan, sayangnya keberadaan monster darah bintang 9 di Lautan Emas ini tidak banyak," ucap Qianning tersenyum tak berdaya. "Apakah Anda tahu berapa banyak yang tersisa?" tanya Xiaoyan. Qianning mengembuskan nafas lalu menjelaskan kepada Xiaoyan. Lautan Emas ini sangat besar, tetapi di sini tidak ada banyak kekuatan di dalamnya. Awalnya Lautan Emas ini tidak sebesar dari apa yang Anda lihat sekarang. Pada waktu itu hanya ada suku Putri Duyung, suku naga, dan beberapa suku manusia ikan. Setelah bencana itu banyak telur darah muncul. Kemudian telur darah itu melahirkan banyak monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa suku manusia ikan dengan kekuatan rendah sebagian besar dibunuh oleh monster darah. Sekarang Putri Duyung kita juga menghadapi masalah ini. Angka itu seperti gelombang terus-menerus mengenai klan saya. Dan akhirnya klan saya tidak bisa menolaknya, ucap Qianning mengeluarkan sebuah gulungan dan memperlihatkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah gambar kasar dari dasar laut. Di selatan adalah tempat Putri Duyung saya. Di utara adalah suku naga. Dan lingkaran merah di tengah disebut peninggalan. Di peninggalan itu awalnya adalah tempat para pendahulu klan saya. Namun sekarang menjadi reruntuhan oleh serangan monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin memburu para monster darah yang kuat, Anda harus pergi ke reruntuhan ini. Jika Anda bisa membunuh monster darah itu, maka sama halnya Anda menolong suku Duyung saya, ucap Qianning menaruh harapan besar kepada Xiaoyan.
Soyan sedikit bersemangat ketika mendengar kata ras naga. Dia tidak tahu apakah di sana ada Xian dan Zukur. Dia menenangkan pikirannya lalu berkata, "Apakah Anda tahu level berapa yang terkuat dari monster darah itu?" tanya Xiaoyan. "Sebagian besar monster darah yang datang untuk menyerang keluargaku adalah monster darah bintang 8. Dan tidak ada banyak monster darah bintang 9. Adapun mereka yang lebih kuat dari bintang 9 saya belum pernah melihat mereka. Namun penatua saya mengatakan bahwa yang terkuat tubuhnya tidak selayaknya monster darah lainnya. Dia seperti manusia. Tampilannya hampir sama dengan manusia. Bahkan penatua saya tidak bisa merasakan kekuatannya. Mungkin monster darah lebih kuat dari monster darah bintang 9. Ucap Qianning sedikit mengeringit. "Apakah kamu tahu asal-usul monster darah ini?" tanya Xiaoyan. "Saya hanya tahu bahwa mereka muncul setelah bencana kuno terjadi. Itu juga setelah bencana kuno lautan emas ini berkembang 10 kali lipat dan membanjiri sebagian besar tanah. Saya tidak tahu asal-usul monster darah ini." Ucap Qianning menggelengkan kepalanya. Xiaoyan merenungkan masalah ini dengan hati-hati. Dia masih ingat dunia merah yang dia lihat melalui mata kekuatan supernatural. Ketua aliansi bayangan juga ditingkatkan oleh batu iblis darah yang ditinggalkan oleh dunia dewa darah. Dan kristal darah ini sangat mirip dengan batu iblis darah ketua aliansi bayangan. Jika Xiaoyan berspekulasi bahwa monster darah ini kemungkinan ditinggalkan oleh alam dewa darah, tetapi Xiaoyan tidak tahu apa tujuan mereka. Sementara Xiaoyan masih berpikir suara gaduh tumpul mencapai dasar laut. Xiaoyan segera melihat ke atas. Tampaknya Longyan berhasil menerobos bintang 8. Ucap Xiaoyan tersenyum ketika menemukan bahwa itu bencana Downy yang diciptakan Longyan. Pada saat ini tim Xiaoyan memiliki 6 orang dengan bintang 8. Selain itu Xiaoyan menerobos ke bintang 9. Bahkan sekarang di hadapan Dosian bukan tidak mungkin keterampilan bertarung tim Xiaoyan tidak bisa melawannya. Xiaoyan menoleh ke Qianning lalu berkata, "Ketika saya akan pergi ke reruntuhan itu, saya akan merepotkan Anda untuk memimpin. Sekarang saya akan pergi ke atas." Ucap Xiaoyan tersenyum. Sosok Longyan yang berubah menjadi naga guntur emas dia berjalan di dalam petir. Petir tebal itu terus berkurang, seolah-olah ditekan oleh Longyan. Ketika petir perlahan-lahan menghilang, tubuh naga Longyan juga keluar. Xiaoyan melirik kerumunan dan berkata dengan gembira, "Sekarang Nan Erming, Xiaozan, Molis Rom, Ziying, King Moer, dan Longyan keenamnya telah menembus 8 bintang. Sekarang kita memenuhi syarat untuk pergi ke dunia lautan emas dan melihat semua misteri di sana." Ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah itu Xiaoyan melihat Jing Wuchen dan Zeni yang juga menerobos. Dia berkata, "Nier dan Wuchen telah menerobos ke Do di bintang 6 menengah. Hahaha, ini tidak buruk. Kalau begitu sekarang kita akan memasuki lautan emas." Ucap Xiaoyan kepada semuanya. Semua orang menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Mereka ingin tahu tentang lautan emas ini. Setelah itu Bahtera mulai bergetar saat pelindung muncul menutupi sekitarnya. Dan perlahan-lahan tenggelam ke lautan emas. Ketika Bahtera menyelam air laut hanya terhalang di luar penutup pelindung. Tidak ada setetes air laut pun memasuki Bahtera. Dan hati orang-orang sangat santai. Qianning yang menunggu di laut dia menatap Bahtera yang besar ini dengan takjub di matanya. Lalu sedikit bersemangat saat berkata, "Tampaknya leluhur Su mengatakan yang sebenarnya. Mungkin orang ini benar-benar penyelamat." Gumam Qianning yang menatap Xiaoyan yang berada di dalam Bahtera. Seolah-olah dia telah menangkap satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Xiaoyan berdiri di depan Bahtera lalu berkata, "Putri Qianning, tolong untuk memimpin jalan." Ucap Xiaoyan. Qianning menganggukkan kepalanya dan segera berenang ke depan. Bahtera yang sangat besar mulai berangkat menuju dasar laut emas di bawah pemimpinan Qianning. Ketika menyelam kurang dari 100 meter, mereka melihat ke atas dan tidak bisa lagi melihat cahaya sedikit pun. Satu-satunya cahaya yang terlihat adalah beberapa duyung Qianning dan beberapa putri duyung jantan yang ada di dalam kegelapan. Melihat ini Xiaoyan menjentikan jarinya dan nyala api segera menerangi kegelapan. Perjalanan ini seharusnya akan mencapai ribuan meter di dasar laut.
Ini lebih dalam dari apa yang diharapkan. Ucap Xiaoyan melihat sekeliling kegelapan. Dari waktu ke waktu kekuatan jiwanya menjelajahi kegelapan di sekitarnya. Tiba-tiba terdengar suara panjang bernada rendah. Dan air di sekitarnya mulai membengkak, membuat Bahtera sedikit bergetar. Semua orang terkejut dan matanya melihat ke dalam air laut yang gelap di luar. Apa itu? Tanya kelompok Xiaoyan. Qianning memutar tubuhnya dan berbalik untuk melihat orang-orang di Bahtera. Dia berkata, "Hahaha, ini adalah paus biru. Yakinlah, mereka tidak akan menyerang kita," ucap Qianning. Pada saat ini wajah Xiaozan langsung bersinar. Dia menatap Qianning tanpa berkedip. Sungguh wanita muda yang sangat cantik. "Xiaoyan, siapa wanita muda ini? Mengapa Anda tidak memperkenalkannya?" ucap Xiaozan dengan mata melebar. Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Apakah ada yang salah? Jika Anda menyukainya, Anda bisa bertanya dengan orangnya sendiri," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, Anda harus memperkenalkan itu kepada aku. Saya benar-benar tidak bisa membuka mulut," ucap Xiaozan terlihat sangat pemalu. Membuat orang-orang merasa sangat aneh saat melihat ini. "Cih, bukankah kamu seharusnya memiliki kulit paling tebal? Kenapa sekarang kamu menjadi pemalu?" ucap Molistrom. "Xiaozan, kamu biasanya tidak terlihat seperti ini. Kami semua akan mendukungmu," ucap Nan Erming. "Semuanya diam. Kalian jangan meninggalkan kesan buruk. Saya akan melakukannya sendiri," ucap Xiaozan dengan sedikit cemberut di bibirnya. Dia memandang Qianning yang memimpin Bahtera di laut dengan ekspresi rumit. Xiaozan memikirkannya dan ingin berbicara, tetapi mulutnya seperti tersangkut oleh tulang. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Lupakan saja. Tunggu tujuan ini sampai dan saya akan mencari peluang," ucap dalam hati Xiaozan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.